Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi Ibu dosen Ratri Rahayu selaku pengampu mata kuliah Pakem Matematika kelas 5D jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai model pembelajaran accelerated learning cycle. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Putri Aulia Hisma, NIM 201933152. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Zuliani, NIM 2019-33139. Perkenalkan, saya Nadia Amelia Marsila Dewi, NIM 201933144. Baik, sebelum presentasi dimulai, kami akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang akan kami paparkan di presentasi. Yang pertama, definisi pembelajaran accelerated learning cycle. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran accelerated learning cycle. Yang ketiga, sintaks atau langkah-langkah. Yang keempat, kegiatan guru dan siswa. Yang kelima, karakteristik pembelajaran accelerated learning cycle. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan. Yang ketujuh, kesulitan dalam penerapan model pembelajaran accelerated learning cycle. Yang kedelapan, penerapan model pembelajaran. Untuk pembahasan awal akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Mbak Siti. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin definisi accelerated learning cycle menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ross and Nicole, accelerated learning cycle merupakan metode belajar mengajar yang membuat murid bisa belajar secara alamiah dengan memakai teknik belajar yang tepat dengan karakter dirinya, sehingga murid bisa merasakan bahwa kegiatan belajar lebih mudah serta cepat. Yang kedua, menurut Dr. George Lazanov menjelaskan bahwa model pembelajaran accelerated learning cycle merupakan model pembelajaran yang menciptakan proses lingkungan dan pengajaran untuk membuat siswa bergerak di luar membatasi keyakinan dan kesalahpahaman dan berusaha memanfaatkan potensi tersembunyi siswa. Selanjutnya, secara terminologi, model pembelajaran accelerated learning cycle merupakan suatu pola yang digunakan dalam proses pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih cepat. Maksud dari kata cepat itu sendiri adalah dapat mempercepat penguasaan dan pemahaman materi pelajaran yang dipelajari peserta didik, sehingga waktu dalam pembelajarannya menjadi lebih cepat. Pada intinya, model pembelajaran accelerated learning cycle adalah pembelajaran yang menciptakan sebuah lingkungan proses belajar yang bermakna dan juga mengedepankan munculnya emosi positif supaya peserta didik mampu mengubah pemahamannya terhadap pembelajaran yang khususnya pada pembelajaran matematika dan juga bisa memunculkan kemampuan siswa yang tersembunyi. Selanjutnya, pada poin prinsip-prinsip model pembelajaran. Menurut Amelia, menyatakan bahwa prinsip belajar yang ditawarkan oleh accelerated learning cycle adalah 1. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh dengan segala emosi, indera, dan sarafnya. 2. Belajar membuat orang berkreasi, bukan sekedar mengkonsumsi pengetahuan maupun informasi. 3. Kerjasama membantu proses belajar, maka belajar kelompok memiliki hasil lebih baik daripada individu yang belajar sendiri. 4. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri atau dengan umpan balik. 5. Otak visual atau citra, menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Yang keenam, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Selanjutnya, poin sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Model pembelajaran accelerated learning cycle mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama, preparation atau persiapan.
Menurut Mairer tahun 2000, tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Tujuannya yaitu menimbulkan minat, aktif, berpikir, belajar, mencipta, dan bertumbuh. Pada tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Ini adalah langkah penting dalam belajar. Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan bisa berhenti sama sekali. Yang kedua, presentation atau penyampaian. Menurut Mairer 2000, tahap penyampaian dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Kemudian menurut Ari Ginanjar tahun 2003 menyatakan bahwa suatu kegiatan fisik akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan hanya kegiatan pikiran. Apabila kegiatan fisik itu dilakukan secara berulang-ulang, maka hal ini akan menciptakan suatu pengalaman yang nyaris tak terlupakan. Pada tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Yang ketiga, tahap praktis atau pelatihan. Menurut Mairer tahun 2000, tahap pelatihan atau integrasi merupakan intisari dari accelerated learning cycle atau pembelajaran yang dipercepat. Kemudian menurut Ross tahun 2003 mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran bukannya mengalihkan pengetahuan kepada siswa, tetapi agar mereka bisa membuat makna bagi diri mereka sendiri dan benar-benar memahami subjek itu. Pada tahap ini, selanjutnya tahap yang keempat, performance atau penampilan. Tahap penampilan memberi pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuannya yaitu membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kegiatan guru dan siswa. Tahap pertama ada preparation atau persiapan. Guru menyapa siswa dan mengucap salam saat masuk kelas. Siswa menjawab salam dengan semangat. Yang kedua, guru mengajak siswa tepuk bersama dan menyanyikan yel-yel. Siswa dengan hati gembira tepuk bersama dan menyanyikan yel-yel. Ketiga, guru melakukan absensi, menyiapkan peserta didik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Siswa memastikan teman sebangkunya hadir atau tidak. Selanjutnya, 4. Guru melakukan apresiasi dan memberikan motivasi. Siswa menanggapi apresiasi dan motivasi dari guru. Selanjutnya, presentasi atau penyampaian. Yang pertama, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk membaca dan mempelajari materi di buku siswa. Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan dan mempresentasikan materi. Yang kedua, guru meminta siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk melakukan presentasi di depan kelas. Siswa melakukan presentasi di depan kelas. Yang keempat, guru meminta siswa menanggapi hasil diskusi temannya. Kegiatan siswa, siswa melontarkan pertanyaan kepada siswa yang presentasi. Tahap yang ketiga, praktis atau latihan. Kegiatan guru, guru meminta siswa untuk praktik. Kegiatan siswa, siswa melakukan praktik untuk menguji pemahaman. Tahap pembelajaran yang keempat, performance atau penampilan.
Guru memberi soal post-test untuk mengetahui pemahaman siswa. Siswa mengerjakan soal post-test untuk menguji pengetahuannya. Yang selanjutnya, karakteristik model pembelajaran. Menurut Meirer, implementasi Accelerated Learning Cycle memiliki karakteristik utama, yaitu yang pertama fleksibel, artinya di mana peserta didik diberikan kebebasan pada bagaimana, apa, kapan, di mana dia belajar. Yang kedua joyful atau menyenangkan. Dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, menumbuhkan minat belajar, dan perasaan gembira. Yang ketiga, multipath atau multijalur. Adalah sebagai jalur pendidikan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Yang keempat, kolaboratif. Merupakan proses peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok menuju tujuan bersama. Yang kelima, humanistik atau manusiawi. Proses belajar di mana dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang keenam, multisensori atau multisensor. Dengan memanfaatkan multisensor, memberikan peluang bagi peserta didik untuk menggunakan berbagai jalur neural di dalam otak. Yang ketujuh, nurturing atau menumbuhkan, yaitu proses pembangunan karakter pada seorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada orang bersangkutan, yang sering juga disebut faktor bawaan dalam lingkungan, di mana orang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Yang kedelapan, activity center, yaitu pembelajaran berpusat pada aktivitas belajar dan mengajar. Yang kesembilan, mental atau emosional. Merupakan kondisi mental merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan optimal. 10, result based menjadi dasar karena harapan siswa untuk mencapai hasil belajar sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle. Menurut Lestari 2015 menyatakan kelebihan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle yaitu yang pertama, meninggalkan kesan yang positif bagi siswa. Kedua, menghubungkan pengetahuan yang lampau ke materi pembelajaran yang akan diberikan dan memberikan siswa sebuah kondisi sebelum materi benar-benar disampaikan. Selanjutnya, menurut Shorten dan Jones, 1911 dalam Hawadi 2004, mengemukakan bahwa model pembelajaran yang satu ini juga mempunyai kelebihan, yaitu lebih efektif dan efisien. Dua, meningkatkan waktu untuk karir. Selanjutnya, dalam jurnal penelitian Desi Fajar Priyayi, Sajidan Anbaskoro Adi Prayitno 2014 menyatakan yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis, adanya interaksi antar siswa, dan meningkatkan kemampuan efektif siswa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Baik, terima kasih. Kelemahan model pembelajaran ALC atau Accelerated Learning Cycle. Menurut Ngalimun 2014, kelemahan model pembelajaran Accelerated Learning Cycle yang pertama, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang kedua, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian menurut Southern and Jones tahun 1911 dalam Hawadi 2004 menjelaskan bahwa model pembelajaran yang satu ini juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, materi yang terlalu sulit akan membuat siswa tertinggal.
Yang kedua, siswa yang mempunyai kemampuan lebih bersifat sementara. Yang ketiga, dorongan untuk berprestasi akan berakibat pada berkurangnya aktivitas dengan teman sebaya. Yang keempat, aktivitas sosial yang penting akan hilang pada usia yang sebenarnya. Selanjutnya, kesulitan dalam penerapan model pembelajaran accelerated learning cycle. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal Made Cahyani, Nyoman Dantes, Putu Nancy Riastani, yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Accelerated Learning dalam Pola Lesson Study untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 3 semester 1 di SDN 3 Sambangan pada tahun ajaran 2014-2015. Yang kedua, Dian Mardiani dalam jurnal yang berjudul Model Accelerated Learning Cycle dalam Pembelajaran Pertidaksamaan Linier dan Nilai Mutlak. Yang ketiga, Dwiana Febri Mangentang, Ari Purwakusuma, Desi Bangkit Ari Hati, Nurina Kurniasari Rahmawati dalam jurnal Penerapan Model Pembelajaran Brain-Based Learning dan Accelerated Learning Cycle tahun 2018 terhadap pada materi logaritma. Berdasarkan hasil penelitian, mendapatkan kesimpulan hasilnya tidak terlalu berdampak serius terhadap hasil belajar siswa karena hasil belajar matematika dengan menerapkan model pembelajaran accelerated learning cycle dapat meningkatkan belajar siswa. Kesulitannya yaitu rendahnya nilai rata-rata matematika, kemungkinan dikarenakan penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik saat ini. Saran siswa disarankan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan guru harus lebih kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Implikasi. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan penerapan model pembelajaran accelerated learning cycle dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran accelerated learning cycle. Implementasi accelerated learning cycle terhadap proses belajar mengajar di kelas meliputi 3 konsep. Yang pertama, konsep belajar mengajar. Konsep belajar mengajar dalam accelerated learning cycle menuntut adanya interaksi antara guru dan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Harus ada prakarsa dari guru terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapat respon dari siswa. Selanjutnya, strategi belajar. Dalam strategi belajar, guru dituntut mampu merancang strategi yang dapat menjadikan proses belajar menjadi lebih optimal. Cara belajar. Cara belajar adalah cara siswa menentukan belajarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekian dulu presentasi dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen dan juga teman-teman kelompok 1 yang sudah berpartisipasi dalam menyampaikan materi. Semoga materinya bermanfaat dan apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam bersikap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.